Banyak sekali mahasiswa saya pada program studi hukum keluarga yang meneliti mengapa angka gugat cerai di Indonesia tinggi sekali. Gugat cerai itu maksudnya yang mengajukan perceraian adalah dari pihak istri. Kalau dari pihak suami disebut cerai talak. Nah, dari sekitar 21 perkara yang disidangkan di pengadilan agama di banyak kabupaten atau kota seluruh Indonesia, itu sekitar 70%-nya adalah angka gugat cerai. Sisanya baru cerai talak, izin poligami, dispensasi nikah, isbat nikah, kemudian pengasuhan anak, sengketa waris, kemudian juga perbankan syariah dan lain-lain. Tapi 70%-nya adalah perkara gugat cerai. Kenapa bisa sebesar itu angkanya? Media massa bahkan biasanya menginformasikan begini nih. Pada bulan sekian atau tahun sekian ada penambahan janda baru sekian ribu. Ini salah besar ya, dan keterlaluan saya kira. Karena pada saat yang sama, kalau ada janda baru dari pengadilan agama, ya pasti ada duda baru ya. Kira-kira itu karena wartawan yang menulis beritanya adalah laki-laki ya, atau medianya yang bias laki-laki. Nah, tapi memang perceraian di pengadilan agama itu tinggi sekali dan didominasi oleh perkara gugat cerai, atau yang mengajukan adalah pihak istri. Nah, dari penelitian mahasiswa saya menunjukkan bahwa faktornya bisa bermacam-macam. Yang paling dominan adalah faktor ekonomi, ketidakcukupan nafkah atau istri bekerja di luar rumah sehingga intensitas bersama keluarga kurang ya. Kemudian ada juga faktor orang ketiga, atau kita sekarang ada istilah pelakor ya, perebut laki orang ya. Kemudian ada faktor KDRT atau kekerasan dan rumah tangga. Banyak sekali faktornya ya. Tapi yang paling membuka ruang terjadinya gugat cerai ini pastinya adalah pemberian kesempatan yang sama kepada istri untuk mengajukan perceraian. Nah, para feminis atau aktivis gender menyimpulkan bahwa ketika angka gugat cerai itu tinggi, nah berarti advokasi gender berhasil. Nah, malah jadi sebuah prestasi ya, naudzubillah min dzalik. Saya sangat tidak sepakat pernyataan ini. Kenapa? Karena pada saat yang sama perceraian itu menunjukkan bahwa ada ketidakharmonisan di dalam hubungan rumah tangga. Masa ketidakharmonisan kita sebut sebagai prestasi ya, naudzubillah min dzalik. Nah, belum lagi ketika kita bicara dampaknya, bagaimana masa depan anak korban perceraian, kemudian bagaimana hubungan antar keluarga suami atau istri, dampak yang ditimbulkannya bisa sangat banyak. Perceraian ini meskipun boleh adalah sesuatu yang sangat dibenci di dalam agama Islam. Abghadul halali ilallahi at-thalaqu, kata Nabi. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Dan sakitnya itu belum tentu sebulan 2 bulan itu sembuh ya. Move on-nya bisa lama ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana solusinya mengatasi angka gugat cerai ini? Tentu bukan perkara mudah ya. Negara saja bingung mengatasi perkara ini ya. Bahkan perkara gugat cerai di pengadilan agama ini menumpuk dan prosesnya bisa lama sekali, bisa 3 bulan atau sampai 6 bulan ya, karena banyak detail perkara yang harus diselesaikan dalam proses perceraian di pengadilan agama ini. Misalnya terkait pembagian harta bersama atau harta gon gini ya, kemudian pengasuhan anak, nafkah dan seterusnya, prosesnya bisa lama. Bapak Ibu sekalian, perceraian adalah pintu darurat yang harus dihindari. Saya ingin mengatakan begini, sekarang ini ada pola relasi antara laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan dulu ya, khususnya antara suami dan istri. Sangat berbeda dengan sekitar 1500 tahun yang lalu saat agama Islam disyariatkan. Jadi ini khusus buat para suami ya, pesan buat para suami. Jangan membayangkan kita hidup di zaman Nabi 1500 tahun lalu. Ada pola relasi yang berubah, sehingga cara kita bersikap pun juga harus berbeda saya kira. Kita harus turunkan sedikit ego. Sebagai kepala rumah tangga di dalam agama Islam, bukan berarti kepala rumah tangga itu memutuskan segalanya secara otoriter. Ada aspirasi istri atau anak yang perlu menjadi bagian dari proses memutuskan perkara di dalam rumah tangga. Jadi istri juga harus mendapatkan ruang atau penghargaan yang sama di dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga yang istrinya juga bekerja ya, mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarga.
Begitu juga buat para istri ya. Meskipun negara atau ulul amri memberikan kesempatan kepada para istri untuk mengajukan gugat cerai, para istri harus berpikir 1000 kali ya untuk mengajukan gugat cerai. Tidak boleh egois. Tolong dipikirkan bagaimana dampak psikologisnya buat anak-anak. Bagaimana juga dampaknya buat keluarga besar suami atau keluarga besar kita ya. Kalau tadi para suami harus menurunkan ego, maka para istri juga harus menghargai laki-laki. Bukan hanya laki-laki mempunyai sifat ego, tetapi memang di dalam agama Islam, laki-laki ditunjuk sebagai kepala rumah tangga yang akan merangkul dan membimbing istri dan anak-anak ke surga. Ke surga. Jadi kalau terjadi perkara gugat cerai, sebenarnya ini bukan hanya urusan perempuan saja, tapi juga urusan laki-laki ya, para suami. Saya tidak sepakat ketika angka gugat cerai ini besar, hanya pihak perempuan yang disalahkan. Karena kalau terjadi perkara gugat cerai atau cerai talak, berarti ada problem di dalam hubungan rumah tangga. Dan itu adalah urusan dua belah pihak, bukan hanya urusan istri saja ya. Beberapa hal yang mungkin akan memicu pertengkaran di dalam rumah tangga itu harus dihindari. Misalnya dalam percakapan, jika salah satu pihak naik tensi ya, agak emosi, maka satu pihak harus menurunkan tensi ya, biar imbang ya. Jangan kedua-duanya emosi, itu yang mudah menyulut pertikaian. Jangan sampai memutuskan perkara dalam keadaan emosi. Apalagi keputusan yang akan diambil itu keputusan yang sangat penting terkait soal perceraian atau pemutusan rumah tangga. Jadi tunggu waktu yang tepat. Ya lebih baik menghindar dulu lah. Ambil air wudhu, kemudian sholat, minta hidayah, ya baru dipikirkan ulang apakah maksud hati kita itu sudah benar. Nah Bapak Ibu sekalian, juga para adik-adik nih yang akan melangsungkan pernikahan, para ustadz dan guru kita dalam banyak kesempatan khutbah pernikahan sering berpesan begini nih. Menikah itu pada dasarnya adalah ikatan tali suci atau tali cinta yang menyatukan dua insan yang tidak sempurna untuk saling menyempurnakan. Begitu dong.